Sekarang udah masuk bulan April dan mungkin kamu dari dulu udah pengen banget untuk ngebuat habit sendiri, tapi sampai sekarang nggak ada habit baik juga yang akhirnya berubah dari sekadar resolusi ke sesuatu yang nyata. Mungkin kamu nyalahin diri sendiri juga, kenapa ini nggak berhasil, kenapa orang-orang lain bisa sedangkan aku nggak. Dan di video kali ini aku pengen coba ngasih jawaban beserta dengan masalah-masalah yang mungkin kamu hadapi dan juga gimana aku secara pribadi menyikapinya. Langsung aja ke poin yang pertama, yaitu tentang memilih habits. Kadang yang jadi masalah buat banyak orang itu bukan karena mereka nggak ada kemampuan untuk konsisten, atau bukan karena mereka pemalas, atau dari sananya emang kurang dibandingkan orang-orang lainnya, melainkan dari awalnya milih habitsnya itu udah salah. Kenapa aku bisa bilang milih habitsnya salah? Karena sekarang itu kalau misalnya kita lihat ke media sosial ya, itu banyak banget orang yang punya habits bermacam-macam dan kita rasanya itu ketarik-tarik untuk bisa melakukan semua habits itu juga. Misalnya ada orang yang mulai lari, terus kita jadi pengen lari. Kemudian ada juga orang yang mulai mancing, kemudian kita pengen mancing. Ada orang yang mulai nge-gym, kita juga pengen nge-gym. Ada orang yang hobi fotografi, kita juga pengen ikut fotografi. Kalau misalnya kita sepanjang hari main media sosial terus, kemungkinan besar adalah kita merasa bahwa kita harus jadi semua itu. Kita nggak sadar bahwa orang-orang masing-masing tuh sudah memilih bidang yang ingin mereka tekuni. Karena kita lihatnya, dari apa yang dikumpul di media sosial itu, kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Kita jadi merasa bahwa harusnya kita tuh jadi hebat di semua hal. Pada akhirnya, kita jadi masuk ke yang namanya paradox of choice dan analysis paralysis. Paradox of choice itu situasi di mana saking banyaknya pilihan yang ada, kita jadi sulit untuk memilih. Bayangin ada dua toko. Satu toko itu cuma punya 3 rasa es krim, vanilla, coklat, dan strawberry. Toko lainnya itu punya 31 rasa es krim. Kira-kira kita bakal lebih mudah memilih dan lebih mudah puas dengan toko yang mana? Kemungkinan besar kita bakal lebih puas di toko yang pertama, karena ya lebih gampang aja milih vanilla, coklat, strawberry, dan setelah milih coklat kita bisa berbahagia dan pulang. Sedangkan di toko yang ada 31 pilihan rasa, dari awal kita udah bingung, kita pengen mendapat atau membuat keputusan yang benar, sehingga kita menghabiskan sangat banyak waktu dan energi mental di sana untuk membuat keputusan, dan pas kita ada membuat keputusan, ada kemungkinan besar bahwa kita juga nggak puas dengan kemungkinan itu, karena misalnya, aduh kenapa daripada pesen yang cookies and cream, aku nggak pesen yang rasa mangga aja ya. Dan ini salah satu efek yang terjadi kalau kita ngelihat media sosial dan ngelihat bahwa semua orang tuh melakukan habits ini, dan itu, dan kita menuntut hal yang sama dari diri kita sendiri. Kemudian analisis paralisis itu adalah situasi ketika kita terlalu banyak mikir, jadinya saking banyak yang mikir kita nggak ada buat pergerakan atau keputusan nyata sama sekali. Jadi ya kita paralyzed. Nah, untuk bisa ngebuat keputusan soal habits yang lebih tepat, tentang apa habits yang pengen kita pilih, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, kenapa kita pengen mulai habits ini? Apakah itu karena kita butuh validasi? Misalnya ada beberapa habits itu yang naikin status sosial kita. Kalau misalnya kita habits olahraga, biasanya orang yang punya habits olahraga itu diasosiasikan dengan status sosial yang lebih tinggi karena pertama, untuk olahraga butuh duit. Jadi kalau dia bisa olahraga, kemungkinan besar dari segi finansialnya udah beres. Kedua, secara biologis orang-orang lebih tertarik dengan orang-orang yang tampilannya lebih sehat, yang mana itu achievable lewat olahraga, karena secara biologis itu menandakan bahwa orang ini bisa jadi calon partner atau calon bapak atau ibu yang lebih baik untuk keturunan kita. Ini udah di wire cukup kuat di kepala kita dan bisa jadi kita pengen dapat efek dari status sosial itu. Bisa juga kita mau cari kesenangan pribadi. Misalnya kita emang suka cerita, kita suka dongeng, kita suka tenggelam dalam kehidupan yang berbeda. Mungkin kita jadi pengen ngebaca atau ngemulai habits buku atau habits review film sekalipun. Pokoknya coba cari alasan kenapa kita pengen habits ini kita lakukan, dan jujur, kalau emang butuh validasi sosial itu nggak masalah. Kalau emang ini ada sesuatu yang lebih personal maknanya itu juga nggak masalah. Jujur aja dulu. Terus, apa potensi keuntungannya dari melakukan habits ini? Misalnya kalau kita sering baca buku bisnis, mungkin kita jadi punya tools yang lebih bagus untuk bisa diterapkan ke bisnis kita. Kalau misalnya kita punya habits ngajak orang kenalan tiap ada event, mungkin kita jadi punya network yang luas. Coba daftarin apa potensi keuntungan dari melakukan habits ini. Misalnya waktu belajar bahasa asing, aku tahu ini bakal punya potensi keuntungan, aku jadi bisa kerja di negara orang yang akhirnya terwujud.
Kemudian tanyakan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai habits ini. Karena kalau misalnya kita saat ini lagi sibuk-sibuknya, misalnya kita lagi persiapan tes CPNS, atau kita persiapan atau sedang dalam proses nulis skripsi, kemungkinan besar kita nggak bakal punya terlalu banyak waktu untuk bisa difokusin ke suatu habits. Jadi kalau kita milih habits yang salah, karena timingnya nggak tepat, kemungkinan besar habitsnya nggak jalan. Dan kalau habitsnya nggak jalan, ada potensi kita merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri dan merasa kita nggak mampu. Padahal sebenarnya mampu, mungkin timingnya aja yang belum tepat. Jadi bisa dipikirkan kira-kira mempertimbangkan kesibukan kita saat ini, habits apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita pengen mulai olahraga, nge-gym gitu. Sedangkan kita tahu saat ini agak susah nyari gym di tempat kuliah kita kuliah keluar kota misalnya. Dan karena udah tanggung mau selesai, agak tanggung juga kalau kita langganan gym dari sekarang. Misalnya kita mikir gitu, oke, timingnya nggak pas untuk mulai olahraga ke gym. Tapi kita nggak harus langsung lompat ke gymnya. Kita bisa mulai perlahan-lahan dari mikir, oke, apa yang bisa ngebuatku punya habits olahraga dulu. Pikir aja gimana habitsnya bisa mulai dulu. Cari apa bentuk termudah dari olahraga, yaitu misalnya jalan keliling rumah. Bisa jadi kita jalan aja konsisten 1 atau 2 kali putaran setiap harinya, dan ini naruh kita ke dalam posisi di mana kita punya rasa pencapaian atau kesuksesan yang cukup, sehingga pas kita mau mulai habits nge-gym atau habits olahraga yang lebih berat, kita udah ngerasa bahwa kita mampu. Kemudian tanyakan apa habits yang udah kita punya saat ini. Kalau misalnya kita mau mulai habits skincare, adalah ide yang bagus bagi kita untuk memasangkan habit skincare ini dengan habit sikat gigi. Jadi kalau misalnya kita ada konsisten sikat gigi setiap hari, tapi kita nggak konsisten skincare-nya, maka kita bisa pasangkan kedua habits ini. Skincare-nya ditaruh di samping sikat gigi, jadi tiap kali kita sikat gigi langsung dapat akses ke skincare juga, langsung dapat ingetan secara visual bahwa oh kita juga lagi pengen ngebangun habit skincare. Begitu pula dengan habits makan sehat misalnya. Kita pengen mulai habits makan sehat, dan kebetulan kita udah punya habits masak. Nah, karena sekarang udah ada habits yang bisa dipasangkan, kita tinggal beli aja bahan-bahan yang lebih sehat dan kita taruh di pantry tempat kita masak. Jadi pas kita masak, yang akses yang kita punya langsung adalah ke bahan-bahan yang whole foods gitu. Dalam melakukan semua ini, penting juga bagi kita untuk punya mindset eksperimen. Mindset eksperimen itu artinya adalah kita melihat semua hal yang kita kerjakan itu sebagai eksperimen. Dia bukanlah keputusan mutlak yang bakal kita kerjakan seumur hidup misalnya. Kita bilang saat ini kita mau habits lari. Belum tentu kita bakal suka lari juga tahun depan. Belum tentu kita nggak bakal nemu olahraga lain yang ternyata lebih cocok. Belum tentu kita juga ada cedera kah atau itukah yang membuat kita harus duduk di bangku cadangan dulu. Bisa jadi ada tantangan-tantangan seperti itu yang di luar dugaan yang memberikan sedikit rem ke perjalanan habits kita. Kalau misalnya kayak gitu, jangan khawatir karena dengan mindset eksperimen yang pengen kita lakukan ke diri kita adalah mencoba mengoptimisasi, membuktikan, dan mencari mana hal yang cocok dan mana yang pengen kita keep buat hidup kita. Jadi kalau kita punya mindset eksperimen dan kita pikir kita pengen lari, kita bakal eksperimen dulu larinya selama 2 bulan atau 3 bulan. Di akhir dari 2 bulan atau 3 bulan itu, kita bisa pikir lagi, ini habits mau dilanjutin atau enggak. Kalau misalnya enggak, boleh stop di situ. Tapi kalau misalnya mau dilanjutin, kita bakal lanjutin perpanjang lagi 3 bulan dan semacamnya. Ini trikku untuk habits lari by the way, dan sekarang udah jalan 4 tahun, bahkan tahun lalu finish full marathon pertama. Terus penting juga bagi kita untuk langsung mengadopsi habits-habits yang kita inginkan sebagai identitas. Nah, ini diperkenalkan oleh James Clear di bukunya Atomic Habits. Dia memperkenalkan yang namanya Atomic Habits Theory of Behavior Change. Pokoknya ada 3 lingkaran gitu. Dan yang terluar kata dia, untuk merubah perilaku yang paling lemah itu adalah kalau kita punya target berbentuk outcomes. Jadi misalnya kita pengen kehilangan berat 10 kilo misalnya, atau kita pengen lulus ujian A, B, C, itu adalah target bersifat outcomes atau hasil. Dan ini yang terlemah dari segi perubahan perilaku, karena biasanya motivasinya tuh aur-auran, on off. Kemudian karena ini berorientasi hasil itu kan di luar dari kontrol kita. Dan kehilangan kontrol itu adalah salah satu resep untuk habits yang nggak bertahan. Sehingga kita masuk ke lingkaran kedua, yaitu proses. Kalau misalnya kita punya target atau kita mengerjakan sesuatu karena kita fokus ke terpenuhinya proses itu, kemungkinan besar efeknya dalam mengubah perilaku itu bakal lebih kuat. Misalnya daripada fokus ke lari 10 kilo di bawah 1 jam, kita bisa fokus ke lari 3 kali seminggu. Lari 3 kali seminggu itu lebih dalam kontrol kita, dan itu adalah sesuatu yang bersifat input atau proses, dan itu masih dalam kontrol kita. Kita bisa memutuskan larinya mau kayak gimana, berapa kali. Dan kalau kita berhasil untuk menikmati prosesnya, kemungkinan besar habitsnya bakal lebih lama bertahan. Dan yang paling kuat itu adalah kalau misalnya kita mengubah habits itu dari segi identitas. Jadi bagaimana kita ngelihat diri kita. Kenapa orang yang melihat dirinya sebagai muslim sholat? Karena
Kalau misalnya dia nggak sholat, itu berarti udah menidakkan identitasnya sebagai muslim, dan makanya dia tetap melakukan itu. Sama juga ke orang yang melihat dirinya sebagai YouTuber. Kenapa dia terus bikin video? Kenapa terus konten? Karena kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dirinya bukan YouTuber lagi. Orang yang melihat dirinya sebagai dokter pasti selalu mencoba untuk berkutat di dunia medis, mau itu di pekerjaannya, atau dia sampai rumah baca-baca jurnal, atau ngupdate dirinya terus tentang hal-hal berbau medis, karena itu udah jadi identitasnya. Nah, untuk mencapai tingkat identitas itu bisa kita lakukan dari sekarang, mulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat di hari ini. Contoh yang dikasih James Clear di bukunya Atomic Habits, itu adalah membangun identitas. Itu kayak misalnya kita lagi pemilu, jadi ada satu kotak suara kosong, yaitu adalah kotak suara untuk identitas baru yang mau kita bikin. Tiap keputusan yang kita buat, mau kecil mau besar, itu anggap adalah satu suara untuk terbentuknya identitas itu. Jadi misalnya kita voting untuk ngebangun identitas A. Katakan identitas A-nya itu adalah identitas gaya hidup sehat. Apapun yang berbau gaya hidup sehat, mau kecil mau besar, bisa kita masukin ke dalam situ. Misalnya hari ini, kita milih daripada naik mobil ke kantor, kita naik sepeda. Dan itu adalah satu vote, kita masukin ke dalam kotaknya. Nanti makan siang, kita punya pilihan beli teh yang bergula-gula atau teh tawar. Kita pilih teh tawar, dan itu juga masuk ke dalam boxnya. Kemudian di akhir pekan kita ada opsi untuk nonton film atau nonton film dan olahraga sebelumnya. Kita pilih yang kedua dan itu masuk ke dalam voting ke identitas baru ini. Semakin banyak kita vote sesuai dengan identitasnya, semakin kuat identitas itu ter-reinforce dalam diri kita sendiri. Sampai akhirnya kalau dia udah cukup kuat, lebih susah untuk tidak melakukan sesuatu daripada melakukannya. Bahkan kalau orang yang udah konsisten banget, itu kadang justru ada cenderungan overtrend. Bayangin, orang yang lagi mencoba ngebangun habits olahraga misalnya, dia selalu mikir, aduh hari ini males banget, aku harus olahraga. Sedangkan orang yang udah jadiin ini bagian dari identitasnya, kadang dia malah olahraganya kebanyakan, jadi suka overtrain, suka nggak, kalau misalnya sakit dia tetap keluar, sampai akhirnya sakitnya lebih parah, sampai kayak gitu juga bisa. Itu sisi ekstrim satunya lagi, tapi intinya, identitas itu bakal jadi pengubah perilaku terkuat. Kemudian yang terpenting, coba juga untuk catat atau kumpulin lah habits kita dalam suatu database. Kayak misalnya waktu itu aku pertama kali mulai lari ya, itu nggak langsung lari-lari aja, aku sambil juga buka download aplikasi kayak misalnya Strava atau Nike Run Club, kemudian tiap keluar itu dicatat di aplikasi itu. Tujuannya adalah kalau misalnya suatu saat kita merasa stuck dengan progres, kita bisa ngebandingin diri kita di hari ini sama diri kita yang dulu. Karena kadang nih, kalau misalnya nggak punya data, kita nggak tahu sebenarnya kita udah berprogres sejauh mana. Kadang-kadang aku merasa progresku saat ini stuck dan gitu-gitu aja. Dan kalau aku nggak punya data dari dulu, aku nggak bakal bisa ngebandingin bahwa, oh dulu tuh sebenarnya aku udah bagus loh. Dulu tuh aku sebenarnya udah ngebuat banyak progres, dan aku sekarang ada di titik yang lebih jauh daripada yang pernah aku bayangkan sebelumnya. Sama juga dengan waktu aku upload video YouTube, aku tetap nge-keep video-videoku yang lama di YouTube karena aku jadi tahu dulu kualitasku gini, cara public speakingku gini, dan sekarang udah jauh lebih baik. Itu dia teman-teman, kurang lebih beberapa hal atau poin-poin yang aku pelajari tentang membangun habits yang lebih bagus. Menurutku ini bukan salahmu kemungkinan besar kalau misalnya ada habits yang nggak bisa bertahan. Bisa jadi ini soal cocok-cocokan aja dan eksperimen. Aku juga udah bikin reflection sheets dengan pertanyaan yang aku susun sendiri. Teman-teman bisa akses di link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.